Permisi Ibu, Assalamualaikum. Salam. Ibu Dian. Iya, ini Ibu Dian ya? Oke Bu. Ya Ibu Dian, sebelumnya mohon maaf ya Bu ya mengganggu waktunya. Hari ini pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada adiknya begitu. Ya, pemeriksaan fisik ini berguna untuk mengetahui apakah adiknya itu mengalami kelainan, kemudian mengetahui kondisi fisik secara umumnya begitu. Dan nanti akan dilakukan selama 15 menit atau sampai 30 menit begitu. Apakah Ibu menyetujuinya? Setuju Bu. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Bu tidak ada. Baik, kalau begitu nanti saya pinjam adiknya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk saya melakukan pemeriksaan. Baik, sebelumnya saya akan menyiapkan alat dan saya akan mencuci tangan beserta menggunakan sarung tangan. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya tadi, yaitu berupa ada pen light, kemudian ada med light, kemudian ada timbangan juga, serta nanti ada termometer dan stetoskop begitu. Nah, kemudian saya boleh minjam adiknya Ibu? Iya. Saya akan terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau begitu Ibu nanti bisa ikut saya untuk ke ruang pemeriksaan Bu untuk memantau adiknya. Oke baik Bu. Baik, yang pertama yaitu kita menyiapkan tempat yaitu datar, kemudian usahakan untuk suhu ruangannya yaitu tidak terlalu dingin dan hangat. Kemudian apabila dingin bisa menambahkan lampu untuk menghangatkan adiknya. Kemudian letakkan adik bayinya, kemudian menggunakan sarung tangan. Baik, untuk yang pertama yaitu kita membuka untuk selimut bayinya. Ya adik. Ya. Kemudian setelah itu kita mengamati secara sekilas yaitu dan menyeluruh, yaitu berupa mengamati warna kulit, kemudian kelengkapan serta vernik kuksel. Itu selama 10 detik. Baik, Ibu, ini untuk warna kulitnya bagus ya Bu ya, kemerahan, kemudian untuk kelengkapannya itu lengkap dan terdapat vernik kuksel sedikit. Nah, ini tidak apa-apa Bu. Kemudian setelah itu menggunakan pampers kembali dan menutup pada bagian bawah agar bayi tidak kehilangan suhu pada tubuhnya. Setelah itu kita melakukan vital sign yang berupa denyut jantung, kemudian respirasi dan suhu. Baik, yang pertama yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada denyut jantung adiknya. Kita lakukan selama 1 menit dan kita mendengarkan selama 1 menit, yaitu biasanya atau normalnya detak jantung bayi itu 100 sampai 120 kali per menit. Apabila sudah, kemudian selanjutnya yaitu memeriksa pada bagian pernafasan, yaitu menggunakan satu tangan, kemudian dirasakan selama 1 menit. Baik, kemudian selanjutnya kita hitung. Nah, normal untuk respirasi ini yaitu antara 40 sampai 60 kali per menit. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian suhu. Nah, pada bagian suhu yaitu meletakkan termometer pada bagian aksilaris atau bagian ketiak. Begini, kemudian dekatkan tangan atau kempit menggunakan tangan bidan.
ditunggu, bisa menggunakan termometer air aja, ditunggu 3 sampai 5 menit sampai termometer ini berbunyi. Baik, sudah. Hasilnya normal ya Bu ya untuk pemeriksaannya. Iya Bu. Baik, setelah itu kita tetap menutup untuk selimutnya agar tidak kehilangan suhu pada bayi tersebut. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Kita raba untuk bagian suturannya dan fontanelnya, apakah sudah menyatu atau belum. Kemudian dilihat apakah pada bagian kepala ini bentuk kepalanya ini normal atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian mendeteksi apakah adanya kelainan seperti sepal hematop atau caput pseudo, hidrosefalo, anosefalo atau makrosefalo. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada bagian mata. Nah, pemeriksaan pada bagian mata ini kita melihat untuk pada kesimetrisannya. Ini simetris ya Bu ya, adiknya simetris. Kemudian tidak ada perdarahan subkonjungtiva atau bagian konjungtivanya. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi atau kelebihan sekret atau banyaknya kotoran ibu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan refleks pada bagian mata. Baik, bagus ya Bu ya refleksnya untuk adiknya. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian telinga. Kita melihat untuk bagian telinga yaitu simetris atau tidak dengan melihat pada bagian mata. Ibu, ini adiknya telinganya simetris ya Bu. Kemudian tidak ada tambahan daging pada sekeliling telinga. Kemudian di sini tidak ada lubang ya Bu ya, ada lubang untuk telinganya. Bagus. Kemudian selanjutnya yaitu untuk bagian hidung. Nah, kita untuk mendeteksi apakah bayi tersebut bernafas menggunakan hidung atau menggunakan mulut. Kemudian kita melihat untuk bentuknya, apakah lubangnya itu sudah terbentuk atau sudah terdapat pembagiannya atau belum. Kemudian kita lihat untuk lubang hidungnya. Baik, sudah ada ya Bu ya. Kemudian untuk bagian mulutnya, kita lihat untuk bentuk kesimetrisannya. Ibu, ini simetris ya Bu ya untuk mulutnya, bagus, normal. Kemudian warna bibirnya kemerahan ya Bu ya, tidak kebiruan. Kemudian di sini saya akan melihat pada bagian dalam mulut adiknya. Bisa menganga, Adik? Ya, kemudian dilihat untuk bagian dalamnya apakah ada palatum atau tidak. Kemudian apakah memiliki kelainan seperti labia palatosa. Baik, kemudian melakukan pemeriksaan refleks routing, yaitu menggunakan jari kelingking, yaitu kita tempelkan pada bibir adiknya. Apabila adiknya ini menganga, maka refleksnya ini berhasil. Baik Ibu, ini adiknya menganga ya Bu ya, berarti adiknya normal untuk refleksnya. Saya akan melakukan refleks sucking atau refleks dimana untuk mengetahui adiknya ini sudah bisa menghisap atau mengenyot pada bagian payudara atau belum. Kemudian selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Nah, pada bagian leher tersebut tidak ada pembekakan kelenjar tiroid ya Bu ya. Kemudian di sini saya maka juga tidak ada benjolan. Kemudian saya akan melakukan refleks tonic neck Bu. Nah, di sini saya akan melakukan pemegangan pada bagian tubuh. Kemudian pada kepalanya saya akan mau memutar pada salah satu sisi. Nah, saya lepas ya Bu ya. Nah, adiknya kembali lagi ya Bu ya untuk lehernya, berarti refleksnya ini normal dan tidak ada kelainan atau fraktur pada klavikulanya. Kemudian setelah itu pemeriksaan pada bagian dada. Nah, pemeriksaan pada bagian dada ini meliputi untuk pada bagian bentuk dadanya. Dilihat untuk bentuk dadanya
apakah simetris atau tidak. Kemudian untuk benjolan atau pada bagian payudaranya ini normal atau tidak, sudah terbentuk atau belum. Setelah itu pemeriksaan pada bahu dan lengan. Nah, pemeriksaan pada bahu dan lengan ini yaitu dirapatkan seperti ini, kemudian dilihat simetris atau tidak, kemudian untuk jumlah tangan atau jarinya ini lengkap atau tidak, kemudian terdapat fraktur atau tidak. Biasanya ini bayinya itu bergerak ya. Nah, tapi kalau misalkan bayinya ini tidak bergerak atau bergerak salah satu tangan saja, itu menandakan terdapat fraktur. Setelah itu refleks grasping ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks grasping atau ini refleks pada tangan. Biasanya kalau misalkan adiknya dikasih telunjuk nanti akan menggenggam. Saya cek ya Bu ya, menggenggam Ibu, berarti ini adiknya aktif ya Bu ya, normal ya Bu ya, atau sebelah satunya juga. Kemudian saya akan melakukan refleks moro Ibu. Nah, refleks moro ini pertama saya akan mengangkat pada adiknya selama 40 derajat, kemudian saya akan menurunkan sampai 10 derajat. Nah, ini adiknya seperti mau memeluk ya Bu ya, tangannya berefleks ya Bu ya. Bagus, ini takut adiknya jatuh. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Nah, pada bagian perut ini kita pertama yaitu melakukan pemeriksaan yaitu bentuknya itu bulat, kemudian simetris atau tidak. Di sini simetris ya Bu ya, dan tidak ada saya tekan terlebih dahulu. Di sini tidak ada benjolan. Kemudian untuk pada bagian tali pusat ini tidak ada penonjolan dan tidak ada perdarahan pada tali pusat, begitu. Bagus ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda infeksi juga. Setelah itu pemeriksaan pada bagian genitalia. Ini adiknya cowok ya Bu ya. Baik, karena adiknya cowok, jadi di sini saya akan melihat untuk bagian lubang pipisnya ini di sini ya Bu ya, pas. Kemudian di sini juga skrotumnya juga ada di sini. Baik, untuk lubang uretranya bagus ya Bu ya, dan testisnya sudah masuk ke skrotum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian punggung bayi. Saya tempelkan. Baik, di sini pada bagian anusnya yaitu Ibu tadi adiknya ini sudah BAP belum ya Bu ya? Sudah Bu. Oh sudah. Berarti di sini untuk anusnya normal ya Bu ya, sudah berubah. Ya Bu. Kemudian untuk pada bagian punggungnya di sini saya raba, tidak ada benjolan ya Bu ya, berarti tidak terdapat spina bifida. Kemudian untuk pada bagian kakinya yaitu menilai pada bagian tungkai dan telapak kaki. Nah, di sini untuk bagian di sini dilihat untuk kesimetrisannya, simetris apa tidak, kemudian panjangnya, kemudian kelengkapan jari kakinya. Setelah itu kita akan melakukan refleks Babinski. Nah, refleks ini yaitu dari tungkai kemudian sampai ke lateral, kemudian ke arah atas. Ini bagus ya Bu ya, refleksnya kaki adiknya itu mengangkat ke atas. Kemudian untuk satunya lagi ya Bu, ya mengangkat ya Bu ya, geli ya adiknya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala adiknya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lingkar kepala adiknya. Dari frontalis, kemudian memutar ke occiput. Kemudian ke frontalis kembali. Normal ya Bu ya, ini kepala adiknya yaitu 34. Nah, normalnya adiknya ini kepalanya itu 32 sampai 38 cm. Kemudian untuk lingkar dadanya yaitu kita melalui garis puting susu.
Adik diputar ya, normal ya Bu ya. Adiknya ini lingkar dadanya yaitu 34 cm. Kemudian untuk tinggi badan adiknya normal ya Bu ya, ini tingginya 47. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan berat badan untuk adiknya. Di sini saya sudah mempunyai timbangan untuk adiknya. Kemudian karena adiknya ini berupa telanjang, kemudian kita menggunakan alas atau selimut bayi. Kita nolkan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan adik bayinya, kemudian ditimbang. Setelah itu, ini adiknya berat badannya 32 ya Bu ya, 3 kilo 2 on. Baik Ibu, ini sudah dilakukan ya Bu ya. Saya tutup kembali untuk adik bayinya. Ibu, ini adiknya sudah saya lakukan pemeriksaan Ibu. Oh iya Bu. Iya Bu ya, untuk adik bayinya. Oh iya Bu, makasih. Iya, mohon maaf Ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui untuk refleks adiknya saat menghanyut. Oh, Itunya iya. Bu ya, susunya bisa ini Bu diteskan biar saya untuk melihatnya. Iya Bu. Wah, sudah bisa ya Bu ya, sudah Ya. bagus untuk penglihatannya atau refleks sakitnya begitu. Baik Bu, kalau begitu saya sudah melakukan pemeriksaan, kemudian saya akan membereskan alat, kemudian saya akan mencuci tangan dan kita akan melakukan evaluasi. Baik Bu. Ibu silakan menunggu terlebih dahulu ya Bu ya di Iya, Bu. sini. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik pada adiknya, detak jantungnya, kemudian pernapasannya, suhunya, dan refleks-refleks yang ada. Dan semua hasilnya normal. Normal ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, begitu. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi undur diri ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah Ya, terima kasih ya Bu. ya, Ibu sudah kooperatif, Ibu sudah menyetujui untuk tindakannya begitu. Ibu juga tadi sudah sangat mendukung dalam proses pemeriksaan begitu. Terima kasih ya Bu. Iya, kalau misalkan ada apa-apa lagi, misalkan adiknya kok tiba-tiba kelainan atau misalkan ada yang mengganjal, nanti Ibu bisa menghubungi saya begitu ya Bu ya. Baik Bu. Ya dijaga adiknya. Iya Bu. Kalau begitu saya pamit undur diri Bu. Makasih ya Bu.